Saya akan berbicara satu hal, yaitu kunci berkat versi Alkitab, versi kebenaran firman Tuhan. Kalau kita mau ikuti prinsip-prinsip firman Tuhan itu, pasti akan berjalan dengan baik. Tuhan sendiri yang menjamin firman-Nya. Tentu kita semua ingin diberkati, amin. Kita semua ingin berhasil. Namun ini satu hal yang harus kita ketahui dulu. Di dalam firman Tuhan dikatakan bahwa berkat itu berasal dari Tuhan, dari atas, dari Bapa, dari sumber segala kebaikan. Bapa segala terang, dialah yang mencurahkan berkat dan kita menerima berkat. Amin, saudara. Memang kita harus berusaha, kita harus bekerja. Tetapi kalau bukan Tuhan yang memberi, dikatakan usaha kita ini sia-sia. Walaupun kita mungkin berusaha dari pagi sampai jauh malam, kita akan sia-sia. Amsal 10 ayat 22 berkata, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Kalau di dalam terjemahan lain ada sedikit beda. Dikatakan bahwa berkat Tuhan yang mendatangkan atau yang menjadikan kekayaan dan dia tidak menambahi susah payah. Terjemahannya sedikit lain. He adds no trouble. Tuhan kalau memberi berkat itu, berkatnya tidak ada efek sampingan. Amin, saudara. Saudara bisa mencari berkat bukan hanya dari Tuhan saja loh. Orang bisa mencari berkat dari kuasa-kuasa yang lain. Perhatikan firman Tuhan. Berkat yang dari Tuhan itu tidak ada kesusahan, tidak ada masalah. Banyak orang diberkati, banyak orang mendapat berkat tapi banyak kesusahannya, banyak masalahnya. Nah ini saudara yang luar biasa. Kalau Tuhan memberkati itu saudara berkat yang sempurna, amin. Berkat yang benar-benar membuat kita bahagia, yang bisa dinikmati saudara. Inilah keistimewaan Tuhan kita. Nah kalau gitu apa yang menjadi kunci dari berkat Tuhan ini? Ada 3 kunci yang perlu saudara mengerti untuk kita menerima berkat dari Tuhan. Yang pertama, menjalankan keadilan. Aneh bukan? Apa hubungannya berkat dengan keadilan? Tapi ini firman Tuhan. Kunci berkat yang pertama yaitu kita menjalankan atau kita memperhatikan keadilan. Atau firman Tuhan dipakai kata memerintah dengan adil. Ayatnya Amsal 29 ayat 14. Raja yang menghakimi orang lemah dengan adil, tahtanya tetap kokoh untuk selama-lamanya. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, kalau raja membela hak orang lemah, bertahun-tahun ia akan memerintah langgeng. Pemerintahnya langgeng, saudara-saudara. Kalau saudara mendirikan bisnis saudara akan langgeng. Firman Tuhan berkata, orang yang menjalankan keadilan, maka dia akan langgeng. Dalam terjemahan bahasa Inggris versi The Message, dikatakan leadership, kepemimpinan itu mendapatkan otoritas dan respect ketika pemimpin itu bisa memperlakukan orang-orang yang lemah dengan adil. Orang-orang yang tidak bisa membela diri, orang-orang yang lemah. Nah saudara, inilah kunci pertama. Apa keadilan? Nah ini saudara. Keadilan itu yaitu mengembalikan atau memberikan apa yang menjadi hak orang lain. Itu kita memang berikan, memang itu hak dia patut menerima. Khususnya orang-orang yang lebih lemah. Saudara coba perhatikan di sekitar kita pasti ada orang yang lebih lemah dari kita. Apalagi kalau saudara dalam pekerjaan sudah mendapat kepercayaan sebagai kepala bagian atau kepala apa. Coba perhatikan, banyak orang yang di bawah kita. Apalagi kalau dia majikan, wah lebih banyak lagi. Dan mereka ini adalah orang-orang yang lebih lemah. Dalam arti mereka ini nerimo. Lalu bagaimana sikap kita? Jangan sampai kita mempunyai satu sikap mereka yang butuh. Kalau tidak di tempat saya mungkin mereka tidak dapat kerjaan. Jangan sampai saudara. Sebagai anak Tuhan, saudara perhatikan bahwa setiap kita ini harus jadi saksi. Kewajiban kita bukan cuma sekedar menjadi majikan yang baik, menjadi kepala bagian yang baik, menjadi bos yang baik. Tapi kita punya kewajiban lebih, kita menjadi saksi Kristus. Orang melihat, ini anak Tuhan memang. Ya, jadi kita harus mengerti saudara. Bagaimana kita harus berlaku dengan adil. Apa yang memang hak, apa yang seharusnya
diterima, kita berikan. Dan sebaliknya sebagai karyawan, sebagai bawahan, kita juga harus dikatakan oleh firman Tuhan, juga harus berlaku adil. Dalam arti apa? Kita juga harus mengembalikan apa yang menjadi hak majikan kita. Apa yang menjadi hak mereka? Dihormati, dituruti, dilaksanakan perintahnya. Jadi hak ini menyangkut banyak hal, luas. Bukan cuma masalah money saja. Jadi ayo saudara, kembalikan hak. Tuhan Yesus berkata, gambar apa ini? Gambar kaisar. Kembalikan apa yang menjadi milik kaisar. Apa yang menjadi milik Allah, kembalikan. Haknya kaisar, kembalikan ke kaisar. Haknya Allah, kembalikan kepada Allah. Dengan lain kata, kita harus berlaku adil. Mengembalikan apa yang menjadi hak orang lain. Jangan memeras, jangan menunda upah buruh harian. Jangan sewenang-wenang, maka firman Tuhan berkata pemerintahan kita akan langgeng, saudara. Usaha pekerjaan saudara akan langgeng. Saudara akan mendapat respek, saudara akan dapat berdiri dengan penuh otoritas. Karena saudara menerima hormat dari orang-orang yang saudara pimpin. Inilah kunci yang pertama, yaitu keadilan. Memerintah dengan keadilan, berlaku adil. Apa yang dikehendaki oleh Tuhan? Tidak lain berlaku adil. Kalau saya lihat dalam sejarah bangsa Israel, salah satunya mengapa mereka dihukum karena mereka tidak memperhatikan tentang keadilan. Kemudian kunci yang kedua. Apa kunci berkat yang kedua? Hindari ketamakan. Ayatnya kita bisa baca itu dalam perkataan Yesus dalam Lukas 12 ayat 15. Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamaan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaan itu. Kita harus tahu bahwa di dalam kehidupan manusia ini ada satu virus yang tersembunyi. Itu namanya virus herpes. Saudara mungkin tidak sadar. Virus itu tersembunyi dalam tubuh kita. Pada waktu tubuh kita kuat, virus itu tidak akan muncul. Tapi waktu pertahanan tubuh kita lemah, maka dia akan muncul. Nah, saya umpamakan ketamakan ini seperti virus. Ia tersembunyi dalam diri kita. Kita semua punya bibit ini. Tidak ada yang terkecuali. Cuma dia tidak muncul. Anehnya, ketamaan ini muncul bukan waktu kita kekurangan, tidak. Justru waktu kita diberkati oleh Tuhan, baru dia muncul. Aneh nih virus ini. Waktu kita biasa-biasa nggak diberkati, dia nggak muncul. Tapi waktu kita justru diberkati Tuhan, justru dia muncul, menyerang kita. Karena apa? Karena ketamakan ini ingin memiliki sebanyak-banyaknya. Sudah banyak, masih ingin lebih banyak. Jadi orang yang tidak memiliki, virus ini tidak muncul. Tapi ketika kita sudah memiliki, maka ini baru muncul. Dengan cara apa? Merasa kurang. Selalu merasa kurang. Never say enough. Itu yang dikatakan oleh Amsal. Ada berapa hal yang tidak pernah berkata cukup, selalu berkata kurang, kurang, kurang. Saudara bisa baca itu dalam Amsal 30. Si lintah dikatakan selalu berkata, ini untukku, itu untukku. Selalu kurang, tidak pernah berkata, that's enough. This is my portion and that is not my portion. Ini bagianku, yang itu bukan bagianku. Sebab itu saudara kita harus berhati-hati. Yesus berkata, hati-hatilah sebab hidup kita tidak tergantung oleh banyaknya harta yang kita miliki. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan tentang ketamakan? Ada beberapa hal yang dikatakan oleh firman Tuhan, saya simpulkan saja. Yang pertama di dalam Kolose pasal 3 ayat 5 dan 6, ketamaan atau keserakahan itu disamakan dengan penyembahan berhala. Bicara penyembahan berhala, konsep kita selalu, nyembah patung, nyembah Allah lain. Memang itu penyembahan berhala. Tapi firman Tuhan tidak bicara sampai di situ. Salah satunya adalah ketamakan, masih ada percabulan juga. Itu sama dengan penyembahan berhala. Paeosyang. Inilah yang dikatakan oleh firman Tuhan. Yang kedua, Amsal pasal 1. Kalau saudara baca Amsal 1, sudah langsung diperingatkan tentang bagaimana berinvestasi. Jangan berinvestasi pada investasi yang sifatnya merugikan orang lain. Itu Amsal pasal 1. Ada orang, ayo taruh pundi-pundimu. Artinya tanam modal di sini. Tapi pekerjaan itu merugikan orang lain, makan darahnya orang lain. Firman Tuhan berkata, itu bisa makan nyawa. Loba akan keuntungan gelap, dikatakan itu makan nyawa, saudara.
Lalu dikatakan lagi tentang peraturan firman Tuhan, peraturan Taurat untuk mencegah ketamaan. Sudah luar biasa firman Tuhan itu. Dia sampai memperhatikan hal-hal yang tidak ada artinya mungkin menurut kita. Tapi Tuhan perhatikan, Tuhan tidak ingin kita hidup dalam ketamakan. Ulangan 24 ayat 19. Apabila engkau menuai di ladangmu, lalu terlupa seberkas di ladang, maka janganlah engkau kembali untuk mengambilnya. Itulah bagian orang asing, anak yatim dan janda, supaya Tuhan Allahmu memberkati engkau dalam segala pekerjaanmu. Amin, saudara. Ulangan juga sama, lebih detail lagi. Dikatakan kalau kamu menuai, jangan kamu potong bersih sampai tepi-tepinya kamu habisin. Tinggalkan itu sudah. Ambil yang besar-besar diambil, yang kecil-kecil wis enggak apa-apa. Itu untuk kelompok Ruth, kelompok Naomi. Ruth dan Naomi kan diberkati dengan cara begitu. Karena Boaz besar hati, dia berjalan di belakangnya pekerjanya Boaz. Yang ketinggalan, yang jatuh-jatuh diambil-ambil itu banyak akhirnya. Ini maksudnya jangan dikoreti. Yang kecil-kecil itu sudah disisakan untuk anak yatim, para janda, orang asing. Itu yang Tuhan mau. Maka dikatakan apa? Kamu akan diberkati oleh Tuhan. Ya, semakin kita bersihkan semua, semakin berkat itu akan tidak datang. Tapi kalau kita berbesar hati, bermurah hati, dikatakan berkat itu akan mengalir tidak habis-habisnya. Amin, saudara. Langgeng. Kemudian satu ayat lagi. Paulus berkata dalam Efesus 5 ayat 5, orang yang serakah itu salah satunya adalah orang kelompok yang tidak mendapat bagian di dalam kerajaan Allah. So itu saudara, mari kita mau berhati-hati. Sebagai anak Tuhan, Tuhan mau hidup kita ini menjadi berkat. Ya, bukan cuma mau supaya kita selamat masuk surga, tapi Tuhan mau kita ini menjadi berkat. Orang melihat, aduh memang diberkati. Punya kehidupan yang lain, punya kehidupan yang khusus. Dan kunci berkat yang ketiga, yaitu miliki hati yang takut akan Tuhan. Salah satu kunci keberhasilan dari para tokoh-tokoh Alkitab, yaitu karena mereka punya hati yang takut akan Tuhan. Yusuf, karena dia takut akan Tuhan, saudara. Dia berkata, bagaimana aku bisa melakukan dosa yang sebesar ini? Dia lari, dia tinggalkan, dia menghindar dari dosa. Dan itu punya poin tersendiri yang Tuhan catat, yang mengangkat dia menuju tahta kedua dari Firaun. Sudah, hati yang takut akan Tuhan ini luar biasa. Kita harus miliki, kita harus rindu. Dan itu tidak mudah, sudah. Tidak bisa otomatis. Kalau kita baca dalam Amsal dikatakan kita harus mencari seperti harta terpendam. Menggali, terus mencari. Baru kita akan menerima pengertian akan Tuhan dan punya hati yang takut akan Tuhan. Tapi itu tergantung dari bagaimana kerinduan kita. Dalam kitab Raja-Raja kita melihat apabila seorang raja mempunyai hati yang takut akan Tuhan, maka Tuhan akan menjadikan prosper, makmur negaranya. Dijaga, dilindungi oleh Tuhan, rakyatnya makmur, rakyatnya menikmati kebahagiaan. Tapi apabila raja itu dia mulai menentang Tuhan, memberontak kepada Tuhan, maka akan banyak sekali masalah menimpa kerajaan itu. So itu penting sekali saudara, sebagai anak Tuhan, kita memiliki hati yang takut akan Tuhan. Lebih lanjut, apa itu takut akan Tuhan? Kalau saya boleh katakan dengan bahasa yang singkat, yaitu kita menaruh hormat, respect kepada Tuhan dan kepada firman-Nya. Lalu saudara bertanya, kenapa kok saya harus hormat kepada Tuhan? Karena kita ini membawa nama Tuhan, saudara. Anak Tuhan itu membawa nama Tuhan. Di mana-mana orang melihat kita ini anak Tuhan, orang Kristen. Makanya kita harus hormat kepada Tuhan. Karena kita ini ada Tuhan di dalam kita, Roh Kudus ada di dalam kita. Jangan lupa, so itu kita harus menaruh hormat, respect. Coba saudara baca firman Tuhan. Tuhan paling anti ketika anak-anaknya tidak respect kepadanya. Tuhan sampai berkata kepada bangsa Israel dalam kitab Yesaya, ngapain kamu berdoa, ngapain kamu beribadah, ngapain kamu mempersembahkan korban, percuma, aku enggak terima semuanya itu. Tuhan sampai ngomong gitu, saudara. Enggak perlu kamu ngadakan hari raya ini enggak perlu, percuma. Kamu enggak respect kepadaku, kamu enggak hormat kepadaku. Keledai saja bisa hormat, bisa tahu siapa tuannya, tapi kamu enggak bisa. Makanya Tuhan itu senang, saudara. Kalau kita sebagai anak Tuhan, kita punya hati yang takut, respect, hormat kepada Tuhan. Tuhan sangat senang.
banyak sekali ayat-ayat yang berbicara bagaimana Tuhan itu memberkati orang yang hidupnya takut akan Tuhan. Apa itu takut akan Tuhan? Coba kita baca Amsal 8 ayat 13. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkaan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Satu ayat lagi. Mazmur 34 ayat 12 sampai ayat yang ke-15. Marilah anak-anak, dengarkanlah aku. Takut akan Tuhan akan kuajarkan kepadamu. Siapakah orang yang menyukai hidup, yang mengingini umur panjang untuk menikmati yang baik? Jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Dari sini kita mungkin sedikit mengerti apa itu takut akan Tuhan. Dan saya taruh satu tekanan di masalah ucapan bibir, saudara. Salah satu ciri orang yang takut akan Tuhan, dia sangat berhati-hati dengan ucapannya. Seperti Daud berkata, Tuhan taruhlah penunggu di mulutku, jagailah mulut lidahku. Bahkan dikatakan sebelum lidahku mengucapkan perkataan, Tuhan itu sudah tahu. Begitu ketatnya pemazmur, dia minta kepada Tuhan, Tuhan taruh penunggu di mulutku. Ayo hati-hati dengan mulut. Kalau ada mulut-mulut yang masih tidak takut sama Tuhan, mari bertobat. Yang masih suka bicara kasar, bicara porno, bicara meso, atau mungkin yang suka memfitnah, suka membumbui. Yesus berkata apa? Anak Tuhan itu ya di atas ya, tidak di atas tidak, lebih dari itu berasal dari si jahat. Matius 5. Jadi tidak boleh itu dibumbui-bumbui itu. Ini adalah salah satu perwujudan orang yang takut akan Tuhan, dikatakan jaga lidah. Dan apa yang diperoleh dari hati yang takut akan Tuhan? Sebenarnya ada banyak berkat, tapi saya akan berikan dua saja. Yang pertama, takut akan Tuhan itu akan menghasilkan hikmat dan pengetahuan. Amsal berkata, permulaan dari hikmat adalah hati yang takut akan Tuhan. Dan hikmat itu sangat penting, sangat luar biasa. Dikatakan kalau engkau memiliki hikmat, di tangan kanan dan tangan kirinya ada kekayaan dan kehormatan. Saudara tidak usah cari kekayaan, saudara tidak usah cari kehormatan. Tapi hikmat itulah, dia tangan kanan dan tangan kirinya adalah kekayaan dan kehormatan. Umur panjang ada di situ. Hikmat itu sangat penting, saudara. Terutama dalam hari-hari terakhir ini. Sudah tidak ada teori yang bisa membuat orang itu berhasil. Saudara mau belajar dari sisi mana? Bukan berarti tidak boleh belajar, ya. Silakan belajar ekonomi, manajemen dan sebagainya. Tapi dalam kenyataannya itu belum tentu bisa dipakai. Tapi kalau orang itu punya hikmat, punya pengertian, insight, understanding, punya knowledge, pengetahuan yang didasarkan dari hikmat itu, dari hati yang takut akan Tuhan, maka dia bisa survive. Bukan cuma survive, dia akan bisa terus nanjak, berhasil. Dan salah satu lagi yang didapat dari hati yang takut akan Tuhan adalah kasih Tuhan. Mazmur 103 ayat 11 sampai ayat 13. Bahwa Tuhan itu begitu memperhatikan, mengasihi orang-orang yang takut akan Tuhan itu diperhatikan sampai anak cucu, saudara-saudara. Di dalam ayat 11 dikatakan, tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Amin, saudara. Kita menarik hati Tuhan. Kasih setia Tuhan tertuju kepada orang-orang yang punya hati yang takut kepada Tuhan. Dan kalau kasih Tuhan itu sudah tertuju kepada kita, kita tidak usah khawatir. Karena pemazmur berkata, ini sebagai ayat terakhir, kita baca di dalam Mazmur 127 ayat 1 dan ayat yang kedua. Nyanyian ziarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Sebab Ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Waktu tidur diberkati, apalagi waktu kita bangun. Tuhan memberkati kita semua.
Mari saudara, terima berkat yang dari atas itu kepada orang-orang yang takut akan Tuhan.